Baik, tepat pukul 19.00. Selamat malam semuanya. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada narasumber malam hari ini, Bapak Wakil Ketua 1 bidang akademik, Wakil Ketua 2 bidang administrasi dan keuangan, Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Malam hari ini kita akan segera memulai untuk supaya waktunya bisa kita manfaatkan dengan baik. Baiklah, kita langsung saja kepada Rama untuk memimpin doa pembukaan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, marilah kita berdoa untuk jalannya acara ini, semoga lancar dan kita mendapat berkah atas acara ini. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakhato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, sabi sata bhavantu sukhitata. Sadu. Kembali ke Bapak Sulaiman, terima kasih. Baik, terima kasih Rama Wasana. Sekali lagi selamat malam Bapak para narasumber yang hari ini hadir untuk kita sama-sama dengarkan sumber-sumber yang akan kita belajar ya terkait dengan manajemen pendidikan sesuai dengan bidang beliau masing-masing nanti. Jadi saya laporkan terlebih dahulu Pak Waka 1, Waka 2, Waka 3 seperti surat yang sudah kita berikan kepada Bapak bertiga bahwa malam hari ini kita akan melakukan focus group discussion sebagai salah satu pengumpulan data terkait dengan pengayaan, dan syukur-syukur bahwa teman-teman mahasiswa bisa belajar lebih banyak. Syukur-syukur lagi bahwa apa yang didapat dari malam hari ini bisa dibuatkan artikel untuk itu, Pak. Tujuannya nanti juga bisa buat artikel memenuhi artikelnya jurnalnya Staben Sriwijaya. Jadi malam hari ini bisa sebagai salah satu teknik untuk mengumpulkan informasi sekaligus belajar ya kepada mahasiswa. Seperti yang saya katakan bahwa dalam mata kuliah itu bisa saja dijadikan setiap mata kuliah, topik-topik yang ada dalam mata kuliah itu bisa saja dijadikan topik Anda untuk membuat satu penelitian atau pencarian yang lebih mendalam ya untuk dibawa menjadi sebuah skripsi. Baik, Pak Waka 1, Pak Waka 2, Pak Waka 3, Dr. Lee Edi Rama, juga ada Bapak Herianto sudah ada. Ya. Terima kasih Pak Heri. Kemudian ada Pak Sugianto. Pak Herin, mohon maaf itu gelarnya di surat kita keliru, MPD. Magister percaya diri, ternyata beliau adalah magister pendidikan ya, magister apa namanya komputer, MKOM ya. Kemudian ada Pak Sugianto, ya, Pak Sugianto magister pendidikan ya, yang sebagai wakil ketua 3. Ada 3 sesi bapak-bapak sekalian. Yang pertama nanti sesi pertama secara umum mahasiswa akan menggali diwakili oleh salah satu orang bertanya terkait dengan fungsi manajemen secara umum, khususnya yang bapak bertiga di bidang bapak bertiga ini. Kemudian nanti sesi kedua itu ada masing-masing kelas akan bertanya terkait dengan bidang terkait dengan layanan, basisnya teori layanan pendidikan, dalam hal ini masih berkaitan dengan manajemen pendidikan. Kemudian kalau masih ada waktu bagi mahasiswa yang mau bertanya secara lebih mendalam, ya kita bisa gali
lagi ya. Di tengah kesibukan bapak-bapak bertiga ini ya, kita bersyukur bisa menghadirkan beliau untuk menjadi narasumber kita di mata kuliah ini. Baik, langsung saja sebagai pembukaan Pak Waka 1, Pak Waka 2, Pak Waka 3 mungkin bergantian terlebih dahulu menceritakan bidang Bapak ini apa Pak yang dikerjakan dalam dunia pendidikan tinggi. Mulai dari Pak Dr. Edi Ramawijaya, boleh? Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dosen pengampu mata kuliah, Dr. Sulaiman, teman-teman wakil ketua, para mahasiswa yang saya cintai, selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Seperti yang mahasiswa pahami bahwa dalam struktur kampus saat ini saya dipercaya menjadi wakil ketua 1 bidang akademik dan pengembangan lembaga. Bidang akademik dan pengembangan lembaga, kalau dilihat dari nomenklatur atau namanya di dalam teks SK, nomenklatur namanya akademik dan pengembangan lembaga. Artinya ada 2 wings, tusi atau tugas fungsi dari jabatan yang saat ini dibebankan kepada saya, yaitu bidang akademik dan pengembangan lembaga. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu padu terhadap fungsi dari wakil ketua 1 bidang akademik dan pengembangan lembaga. Mengapa demikian? Karena proses daur akademik mulai dari mahasiswa masuk sampai dengan mahasiswa lulus dan sampai dengan tracer study atau studi pelacakan lulusan itu berada di skup atau wilayah tusi dari wakil ketua 1 bidang akademik dan pengembangan lembaga. Pada tahun 2019 Maret, saya dilantik oleh Pak Ketua, dipercaya untuk membantu di bidang akademik dan pengembangan lembaga ini, telah melalui beberapa proses capaian, terutama terakreditasinya pemenuhan syarat 3 prodi baru, yaitu BMB, IKB, dan PPKB, dan juga pengembangan 3 prodi baru, yaitu S1 PGSD, S2 MPKB, dan program profesi guru. Kita dalam proses penyusunan naskah akademik untuk filsafat, namun karena ada moratorium dari pengembangan prodi, maka hal tersebut belum dilakukan. Nah, WK1 bidang akademik ini secara menyeluruh bertanggung jawab langsung kepada ketua. Langsung kepada ketua yang membawahi beberapa, kalau dilihat dari struktur ortaker atau organisasi tata kerja di dalam PMA nomor 75 2020, maka WK1 lingkupnya adalah membawahi 3 unit, yaitu unit pengembangan bahasa yang saat ini dijabat oleh Pak Indra, unit komputer dan media informasi TI, teknologi informasi, yang saat ini dijabat oleh Pak Saputro Edi, dan unit perpustakaan dan pusat sumber belajar, yaitu saat ini oleh laboran, yaitu Bapak Arya Kristanda. Selain itu, karena WK1 domainnya adalah academic cycles, siklus dari awal hingga masuk, maka secara garis koordinasi berada satu linear dengan kepala pusat, baik itu penjaminan mutu dan kepala pusat penelitian dan pengabdian masyarakat, dan membawahi langsung strukturnya untuk 5 kaprodi dan sesprodi yang ada di Staben Sriwijaya. Nah, WK1 bidang akademik secara konseptual merencanakan dan mengembangkan program sesuai dengan kalender akademik atau kaldik yang ditetapkan per semester berdasarkan dari tinjauan keluasan,
kedalaman, dan juga adekuasi dari program yang dibebankan kepada Staben Sriwijaya. Nah, program dari Staben Sriwijaya ini adalah turunan dari program dan sasaran kinerja dari Ditjen Bimas Buda selaku eselon 1 pembina teknis dari satker-satker perguruan tinggi yang ada. Dalam hari ini adalah Subdit Perti oleh Bapak Said Arya Putra yang ada di Ditjen Bimas Buda selaku pembina teknis di pusat. Kemudian hubungan antara WK1 dan WK2 dan WK3 ini sebetulnya bersifat kolektif kolegial. Semua membantu ketua. Artinya Mr. Edi menjalankan visi ketua di bidang saya, Pak Sugianto menjalankan visi ketua di bidang Pak Sugianto, dan Pak Herianto menjalankan visi ketua di bidang administrasi umum. Namun ada sedikit keunikan melihat dari TUSI yang ada, karena wilayah akademik itu bersifat umum, maka sebetulnya semua bermuara ke WK1 secara domain pekerjaan, karena kita kampus, bukan satker kecamatan, kelurahan, atau pelayanan publik yang sifatnya kantor pemerintah yang sekretariat atau dokumen. Jadi apa yang dilakukan oleh saudara saya Pak Herianto misalnya selaku administrasi umum dan keuangan, administrasi dan keuangan agar terciptanya akademik yang baik. Apa yang dilakukan oleh Pak Sugianto di bidang kemahasiswaan dan kerjasama agar mutu dan akademik itu menjadi lebih baik. Nah itu filosofinya kenapa WK1 dia diurutkan berdasarkan domain 1, 2, 3, meskipun itu sama di dalam kotak manajemen pendidikannya, secara manajerial kepemimpinan pendidikannya, namun domain pekerjaannya bersama-sama adalah di bidang akademik, karena ini adalah satuan kerja berupa pendidikan tinggi atau kampus, bukan kantor kecamatan, staf kelurahan, atau lain sebagainya. Nah, tentang pelaksanaan program sendiri, setiap tahun masing-masing wakil ketua itu melakukan yang namanya perjanjian kinerja atau perkin, yang di situ ada butir-butir indikator yang harus dicapai berdasarkan persentase sesuai dengan kemampuan keuangan, kemampuan sarana prasarana, dan juga perencanaan yang sudah diatur pada tahun sebelumnya. Misalnya pada tahun 2022 program target capaian persentase lulusan adalah 100%, maka hal tersebut harus tercapai. Kalau tidak tercapai, maka akan dilakukan yang namanya punishment. Tapi kalau tercapai ada namanya reward. Tapi reward dan punishment dalam konteks TUSI jabatan bukan dalam bentuk material, bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk pemeriksaan atau audit kinerja dengan berbagai macam opini. Termasuk di dalamnya adalah opini tanpa pengecualian, opini dengan pengecualian, sampai dengan disclaimer kalau ada indikasi penyalahgunaan wewenang, jabatan, dan juga hal-hal yang merujuk ke melanggar aturan dan regulasi yang ada. Terlebih lagi di satker kita mungkin berbeda konteksnya dengan STAB swasta yang tidak tunduk terhadap regulasi ASN atau aparatur sipil negara. Bedanya apa? Misalnya di Staben Sriwijaya dengan Nalanda misalnya. Nalanda tidak harus mempelajari undang-undang pokok kepegawaian, tidak harus memahami konteks tentang PP nomor 10, peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang pelanggaran disiplin PNS. Jadi uniknya di Staben Sriwijaya adalah WK1 selain mengolah akademik cycles dari awal sampai dengan akhir masuk mahasiswa, juga mengelola SDM dosennya. Jadi secara kinerja, dosen-dosen juga berkinerja dalam rangka menyukseskan akademik, termasuk apa yang dilakukan oleh dosen pengampu kalian dalam mata kuliah ini, yaitu Bapak Dr. Sulaiman, dalam rangka memenuhi target beliau sebagai seorang dosen tersertifikasi, dosen profesional, juga dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar sebagai seorang akademisi, dan juga merujuk ke peningkatan mutu akademik dosen. Nah, yang terakhir adalah WK1 juga memiliki pola kinerja substantif ke kasubag akademik yang ada di struktural, yaitu Pendik. Dalam hal ini Ibu Nani Tristiani. Jadi mastermind-nya, ibarat kita di dapur, WK1 itu adalah chef-nya, begitu ya. Tetapi yang megang wajan, yang megang sendok, yang megang
pisau di dapur adalah Ibu Nani selaku Kasubag Bidang Akademik dan Alumni, begitu. Kemudian Kabak mengkoordinasikan semua yang ada di situ. Sehingga kalau kita lihat antara yang di depan dengan tenaga administrasi dengan tenaga pendidik itu sebenarnya pada level yang sama, yaitu garisnya koordinasi kolektif kolegial. Yang di dalam prinsip manajerial, kalau kita sebutkan di situ adanya fungsi organizing dan staffing. Fungsi organisasi yaitu bagaimana kita membuat organisasi, garis komandonya seperti apa, garis koordinasinya seperti apa, garis hierarkinya seperti apa. Harus ada garis komando, karena kalau tidak ada garis komando tidak ada supervisi. Itu sebabnya kenapa ada Kaprodi, ada Kajur, ada WK1, ada Ketua, ada Kabak, ada Kasubag, itu semua dalam rangka, dalam perspektif manajemen pendidikan adalah organizing dan staffing. Nah, kemudian last but not least adalah evaluasi. Setiap wakil ketua itu bertanggung jawab kepada ketua yang dievaluasi melalui kinerja jabatan. Jika tidak tercapai, maka persentase kinerjanya menurun dan dinilai secara kuantitatif oleh pimpinan. Dalam hal ini atasan langsung adalah ketua. Ketua juga sama, bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan perjanjian kinerja juga. Jadi kalau dirunut dari awal, WK1 bidang akademik bertanggung jawab kepada ketua, ketua bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal bertanggung jawab kepada Menteri Agama, Menteri Agama bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, inilah yang membuat garis komando, garis hierarki di dalam konteks staffing dan organisasi itu menjadi sangat penting untuk dipahami oleh mahasiswa yang sedang memprogramkan atau mempelajari lebih mendalam tentang manajemen pendidikan di dalam konteks pendidikan tinggi ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Dr. Sulaiman selaku dosen pengampu. Sekali lagi saya mengapresiasi program ini. Semoga mahasiswa juga mempelajari, oh ternyata Mr. Edi itu kerjaannya ini loh. Oh Pak Sugi itu koordinasinya dengan Pak Edi itu seperti ini. Oh Mr. Herianto itu hubungannya dengan ketua dengan Mr. Edi itu seperti ini. Jadi bukan terpisah, kolektif, kolegial. Begitu mungkin, terima kasih. Semoga ada insight baru. Selamat malam. Namo sayang di budaya. Namo budaya. Baik, terima kasih Pak Edi. Sebenarnya menjadi lengkap ya, ini harusnya ditanyakan diperjelas di sesi kedua yang akan ditanyakan oleh Anto. Nah, tapi tidak mengapa, mungkin nanti penekanan dari pertanyaan yang di sesi kedua saja. Di sesi pertama pertanyaannya yang harusnya dibacakan oleh Anto adalah secara umum fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, penggunaan sumber daya dan evaluasi, yang semuanya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Edi selaku bidang pendidikan akademik ya Hanto. Jadi nanti tidak perlu menanyakan ini kembali. Jadi itu beliau sudah menjelaskan secara rinci ya, nanti penekanan saja pada sesi keduanya. Ya, kita sudah belajar ya tadi dari bidang akademik. Sekali lagi, biasanya Pak Edi kalau pada saat tidak pandemik, saya ngajak mahasiswa itu pernah kita ke sekolah Insan Cendikia, Insan Trata, Insan apa itu yang di Bogor, di Parung itu, pernah di manajemen itu. Jadi kalau saat ini karena kondisi pandemik, jadi kita pilih yang dekat yaitu PTAB, Pendidikan Tinggi, dan nanti kita bisa komparasi ya. Teman-teman mahasiswa bisa belajar lebih banyak. Baik, selanjutnya langsung saja kepada Bapak Herianto selaku Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan. Pak Heri. Oke, suara saya terdengar? Ya. Baik, Romo, Bapak Dr. Sulaiman, Hanto, mahasiswa dan timnya, bisa diulang kira-kira pertanyaannya oleh Hanto begitu? Baik Pak, saya mewakili secara umum dari kelas A, B, C, dipercaya untuk bertanya kepada Waka 1, 2, dan 3 terkait secara umum, fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, penggunaan sumber daya, dan evaluasi. Bagaimana fungsi manajemen tersebut dijalankan pada bidang akademik, bidang administrasi, dan
bidang kemahasiswaan di pendidikan tinggi keagamaan Buddha. Nah, seperti misalnya bagaimana perencanaan dalam bidang akademik dalam melakukan penyusunan visi dan misi sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi. Oke, baik Hanto, yang saya hormati Bapak Dr. Sulaiman dan teman-teman mahasiswa sekalian. Sebelumnya saya ulang kembali, apakah suara saya terdengar karena ini sedang menggunakan headset begitu ya? Terdengar, Pak. Nah, oke, terdengar ya. Nah, yang pertama tadi itu sudah dijelaskan secara mendetail oleh Pak Edi Rama selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga begitu. Nah, pada sisi administrasi yang saya jabat sekarang itu adalah Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Nah, kaitan dengan lembaga-lembaga pendidikan tentunya tadi sudah dijelaskan oleh Hanto bahwa adanya sebentar ya. Sebentar ya. Baik, masih terdengar ya? Hanto, gimana? Masih terdengar? Iya, Pak. Masih, Pak. Oke, mohon maaf ya ini karena sedang di luar gitu jadi banyak kendala. Nah, tadi sudah dijelaskan secara panjang ya oleh Mr. Edi yang melatar belakangi jabatan-jabatan kami itu dari Wakil Ketua 1, 2, dan 3. Nah, kaitan dengan bidang yang sekarang atau pertanyaan yang diajukan kepada saya adalah saya itu berperan dalam lembaga pendidikan ini, dalam institusi pendidikan khususnya Sriwijaya itu bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan. Kalau tadi Mr. Edi berada pada core akademiknya yang mulai dari pembelajaran, prodi, pendidikan semua ada di dalamnya. Nah, saya Wakil Ketua 2 itu mendukung bidang administrasinya, begitu. Bidang administrasinya. Jadi administrasi umum, perencanaan dan keuangan. Tentunya dari sisi lembaga pendidikan, manajemen pendidikan ada mulai dari perencanaan, kemudian mungkin nanti sampai kepada pelaksanaan di dalam lembaga itu untuk proses bisnis utama dalam menjalankan operasional pendidikan ya. Tentunya ada perencanaan, pelaksanaan begitu ya, tadi detailnya Hanto sudah jelaskan sampai kepada evaluasinya. Nah, saya itu juga di jabatan ini atau di bidang ini kalau kita kaitkan dengan perencanaannya apa gitu ya. Perencanaannya mulai dari anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan akademik. Nah, misalkan secara langsung teknis begini, ternyata program studi butuh anggaran gitu ya untuk mendukung operasional prodinya. Nah, saya koordinasi dengan Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 3 itu menggali kebutuhan itu dari sisi apa sih yang dibutuhkan. Nah, itu dari sisi perencanaannya. Contoh, fasilitas juga, ruang kelas, keuangan, akreditasi, begitu. Pelaksanaan UKM, pelaksanaan unit-unit yang ada di bawah WK1 itu membutuhkan perencanaan bidang administrasinya dan keuangannya. Nah, saya mengidentifikasi itu kemudian menetapkan anggaran-anggaran yang dibutuhkan nih untuk operasional pendidikan. Begitu, itu dari sisi keuangannya. Kemudian dari sisi perencanaannya, karena jabatannya itu administrasi umum, perencanaan dan keuangan, juga terkait dengan sarana prasarana apa yang dibutuhkan oleh institusi pendidikan itu. Berarti
membutuhkan dana operasional pembelajaran. Jadi si prodi melihat kebutuhan, melaporkan dari sisi tugas dan fungsinya secara vertikal, ya, garis vertikal di melaporkan kepada atasannya, kepada wakil ketua 1. Nah, wakil ketua itu desk komunikasi garis FTABN Sriwijaya atau institusi pendidikan ini berjalan lancar begitu. Hasilnya ya nanti tentunya tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh FTABN Sriwijaya, visi misinya ya tercapai dengan baik begitu melalui 3 fungsi wakil ketua tadi begitu. Nah, itu dari perencanaan. Kepada wakil ketua 1 mengkoordinasikan kepada saya. Nah, saya mengidentifikasi, membuat juga draft rancangan RAB, rancangan anggaran untuk membentuk kelas. Membuat kelas, ada berapa kelas, dibutuhkan dana berapa, begitu. Nah, sampai terbentuklah anggaran. Nanti untuk tahun depan kita implementasikan membuat kelas-kelas baru, begitu. Itu dari sisi perencanaannya. Perencanaan untuk mendukung sarana prasarana. Lalu perencanaan untuk mendukung pelaporan. Jadi dalam istilah manajemen pendidikan tentunya kita tidak bisa dilepaskan, bukan istilah ya, dalam bidang manajemen pendidikan kita tidak bisa dilepaskan dari atau tidak bisa melepaskan fungsi pelaporan. Tentunya itu nanti mungkin dari Bapak Dr. Suleman itu sudah selalu disampaikan bagaimana kita selalu terkait dengan pelaporan yang harus mampu dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan operasional pendidikan. Nah, dari sisi pelaporan saya juga merencanakan ternyata pelaporan kita itu harus baik. Berapa persen? Kalau tadi Mr. Edi bilang ada perjanjian kinerja, ternyata kita harus terpenuhi pelaporan kita tuh 95% baik dari pelaksanaan akademik tadi. Jadi oleh sebab itu secara khusus saya sering, kalau dosen pernah cerita mungkin kepada mahasiswa, saya menagih laporan beban kerja dosen, menagih laporan itu dari dosen ya, menagih laporan kinerjanya. Kemudian dari mahasiswa saya juga mengecek, itu yang sering Pak Sugi lakukan ya kepada mahasiswa, mana laporan UKM-nya, mana laporan kegiatan BEM-nya, mana laporan kegiatan pelaksanaan kelas meeting ya yang sekarang dilakukan oleh Pak Jatayu yang membutuhkan anggaran gitu yang tadi hari. Nah, itu saya saya cek, saya kumpulkan pelaporan itu sehingga terpenuhi perencanaan saya itu pelaporan harus bagus 95% begitu. Itu dari masih direncanakan ya, belum dikumpulkan gitu. Kemudian dari perencanaannya saya cek pelaporan semua kegiatan di akhir tahun saya kumpulkan begitu. Saya kumpulkan, saya identifikasi kekurangannya di mana dan lain sebagainya. Itu dari sisi pelaporan. Kemudian sehingga apapun keuangan yang telah dikeluarkan tentunya akan balance atau balance seimbang dengan pelaporannya. Kalau kita berbicara mungkin ada penilaian menggunakan balance source cut ya, kalau Pak Dr. Suleman sering mungkin bagaimana keuangan yang telah dikeluarkan kemudian akan diukur dengan kinerja yang ada, kinerja yang telah kirakannya gitu. Nah, nanti dari pelaporannya saya, ini yang saya ya, jadi saya tadi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya apa? Ya bentuk-bentuk laporan semua yang telah dilakukan oleh lembaga pendidikan itu selama 1 tahun atau kurun waktu tertentu, bahkan 5 tahunan itu teridentifikasi, ada berapa pelaporan, ada berapa pertanggungjawaban keuangan, semuanya itu ada begitu, mampu dipertanggungjawabkan begitu. Saya spesifikkan lagi jika masih agak ada kebingungan begini. Misalkan dosen mengajar, itu dari sisi SDM dosen. Kemudian kami
turunkan ada sertifikasi dosen begitu, atau ada tunjangan kinerja dosen. Lalu akan saya cek mana kinerjanya begitu. Dia bikin laporan, dosen saya kumpulkan. Nah itu menjadi juga evaluasi saya dalam mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi saya sebagai wakil ketua bidang perencanaan dan keuangan begitu. Lalu administrasi umum apa? Administrasi umum kerumah tanggaan. Jadi kalau kita berbicara organisasi tentunya tidak lepas dari kerumah tanggaan. Ada sarana prasarana, ada maintenance dalam 1 tahun, ada surat SK dan lain-lain ya, surat penetapan penyidang skripsi gitu kan, atau surat SK penetapan penyidang atau penelaah proposal skripsi begitu. Itu kan administrasi tuh. Administrasi umum, administrasi akademik itu juga kami lakukan. Saya di Wakil Ketua 2 itu saya paraf, udah oke apa belum? Bener gak nih Bapak Dr. Sulaiman pengujinya? Kemudian nanti Bapak Dr. Sulaiman menguji akan saya bayar atau tidak? Itu sudah dianalisis, kemudian kita implementasikan dalam sebuah administrasi umum begitu. Nah, oleh sebab itu kinerja saya itu horizon atau kabak AU/AK, karena kabak itu kepala bagian administrasi AU ya, akademik, umum, AU/AK. Jadi administrasi umum sama ya, di bidang administrasi umum, akademik dan keuangan kepala bagiannya. Tetapi secara spesifik kepala bagian itu juga mengerjakan bidang yang sama dengan saya. Kenapa? Karena turunannya. Kalau tadi Pak Edi bekerja sama dengan subbagian akademik, subaknya Bu Nani. Nah kalau saya kabaknya ada di bagian saya begitu. Karena wakil ketua sebenarnya lebih kepada mengkoordinasikan. Saya tidak mengerjakan. Saya nggak bikin tuh laporan-laporan itu, Pak Heri yang bikin, ya enggak. Begitu, saya perintahkan ke kabaknya, kabak merintahkan ke unit-unitnya. Ada kasubag akademik, ada kasubag umum di bawahnya, begitu. Oleh sebab itu, contoh nyata mahasiswa kalau berkoordinasi sebenarnya jangan ke kabak langsung. Harusnya ke wakil ketua 3 dulu, ke Pak Sugianto, begitu. Nanti Pak Sugianto akan berkoordinasi dengan saya bisa berkoordinasi dengan kepala bagian. Nah, setiap pencairan dana UKM dan lain-lain, mahasiswa kan akan lewat saya. Jadi Pak Heri tahu dari mana? Ya karena mahasiswa nyelonong langsung ke Buskari, ke bendahara, atau ke kepala bagian langsung. Nah harusnya lewat wakil ketuanya dulu begitu. Jadi di dalam manajemen pendidikan tentunya kita harus berpedoman kepada struktur ya. Meskipun dalam pelaksanaan kita fleksibel, tetapi kita harus mematuhi adanya struktur-struktur itu dalam menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Mungkin itu. Lalu secara spesifik, seperti Pak Edi tadi, tugas saya seperti apa secara spesifik dalam memajukan, begitu misalkan kalau kita berbicara visi misi atau tercapainya organisasi. Dalam memajukan STBN Sriwijaya apa secara spesifik, gitu ya. Mengkoordinasikan keuangan saya itu. Jadi keuangannya kampus saya mengkoordinasikan. Sama, kalau bukan kampus ya mau lembaga les pun, lembaga sekolah SD, SMP ya sama. Jadi ada yang mengkoordinasikan keuangannya. Kemudian pengelolaan perlengkapannya, gitu ya. Pengelolaan perlengkapannya. Saya ngangkat barang enggak. Ada subak umum punya bagiannya, anak buahnya yang ngurus. Sound system ada Pak Awal, nggak Pak Herianto yang mengerjakan gitu, tapi saya yang juga turut mengkoordinasikan. Lalu pengelolaan kepegawaian, kenaikan pangkat pegawai, guru, dosen, kaprodi, semuanya itu lewat saya. Berarti kalau di lembaga pendidikan lain juga sama, yaitu pelaksanaan saya di bidang administrasi, perencanaan, dan keuangan. Lalu pengelolaan kerumah tanggaan, pengelolaan tata arsip dan tata persuratan, SK, surat ketetapan dan lain sebagainya, pelaksanaan tata ruang, pengelolaan daya penyusunan laporan, daya dan data. Nah, tadi kan saya bilang ya, laporan-laporan semua itu saya juga mengkoordinasikan. Kemudian menyiapkan
menyiapkan rencana ya, menyiapkan rencana apa nih, berapa kedepannya kita harus seperti apa begitu. Menyiapkan rencana di bidang administrasi umum dan keuangan. Jadi kalau Bapak Dr. Suleman nih pernah, waduh Pak Heri kok ini contoh, ini simulasi saja. Oh Pak Heri kok dosen-dosen belum dikasih laptop. Nah karena saya belum merencanakan, atau bahkan sudah direncanakan tapi belum diimplementasi oleh Direktorat Jenderal. Tadi Pak Edi udah sebut kita punya atasnya lagi begitu. Atasnya lagi dari Staben Sriwijaya ada di Direktorat Jenderal. Kalau keuangan saya yang direncanakan belum disetujui ya kita pending dulu. Begitu itu contohnya. Kemudian membantu menyelesaikan masalah yang timbul di bidang administrasi umum dan keuangan. Jadi ada dosen yang pangkatnya nggak datang-datang nih, nggak naik-naik, itu kenapa? Nah, saya mengkoordinasikan. Dosen kok, atau guru, misalkan kalau di lembaga lain, guru kok gajinya kok belum dibayar nih, tunjangannya. Kenapa ini? Nah, itu saya mengkoordinasikan. Kemudian melaksanakan penilaian prestasi. Jadi prestasi dosen, prestasi pegawai, bahkan kabak pun saya yang menilai. Jadi kabak ini berhak naik pangkat atau tidak nih. Nanti ada di saya yang tanda tangannya begitu. Seperti itu. Jadi dosen-dosen dan semua pegawai Staben Sriwijaya itu dinilai oleh bagian khusus yang menilai kepegawaian gitu. Kepegawaian administrasi umum, perencanaan dan keuangan. Administrasi umum ada di dalamnya itu administrasi pegawainya. Kenaikan pangkat pegawai itu dinilai oleh atau dikoordinasikan oleh Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Jadi saya rasa implementasinya pada manajemen pendidikan di lembaga pendidikan atau organisasi pendidikan lain pun itu akan sama. Tentunya administrasi umum, perencanaan dan keuangan itu tidak bisa atau tidak akan pernah dilepaskan dari manajemen pendidikan. Bukan cuma sekadar akademiknya mengajarnya, tetapi ada administrasi yang harus terpenuhi. Nah, dosen-dosen itu banyak sekali administrasi yang harus dipenuhi, bukan dosen saja. Lembaga pendidikan itu pun sendiri ya harus memenuhi administrasinya. Begitu. Saya rasa demikian Bapak Dr. Suleman dan mahasiswa sekalian untuk menjawab perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporannya. Ada manajemen juga di dalam pelaksanaan itu. Saya rasa sudah tercover dengan jawaban saya ini yang melengkapi jawaban pertama dari Pak Edi Rama yang sudah komprehensif. Mungkin nanti akan juga dilengkapi oleh Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Jadi lembaga pendidikan tentunya harus bekerja sama juga dengan unit-unit terkait atau eksternal atau internal, organisasi eksternal atau internal itu untuk mendukung visi misinya agar terlebih mudah tercapai dalam implementasi operasional keseharian. Mungkin demikian Bapak Dr. Suleman. Terima kasih banyak para mahasiswa Nama Budaya. Baik, terima kasih Pak Herianto selaku Wakil Kedua Bidang Administrasi dan Keuangan. Kita lanjut saja. Pak Heri ada kegiatan juga ya dengan Mr. Heri ya? Iya betul. Mungkin saya bisa izin sambil itu ya Romo nge-zoom ini sambil di perjalanan begitu ya. Jadi saya akan mute dan juga ditutup kameranya, tetapi saya sambil mendengarkan juga begitu. Baik. Ya. Saya pikir kita kan ada sesi kedua, cuman sesi kedua ini mungkin malam ini kita pending untuk yang terkait dengan layanan ya. Layanan nanti wakil-wakil saja yang bertemu dengan Bapak bertiga. Secara checklist dokumen saja terkait dengan layanan, instrumennya nanti kita akan minta mahasiswa wakil untuk bertemu dengan Bapak bertiga. Kalau Pak Heri mau live juga tidak masalah sih dengan baik. Kalau begitu terima kasih banyak Bapak Dr. Suleman dan para mahasiswa sekalian. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan live mungkin ya lebih saya lebih karena terganggu dalam perjalanan. Yang terganggu ini kegiatan ininya ya, kegiatan FGD-nya kita, bukan perjalanannya saya. Jadi untuk lebih untuk lebih ini saya akan live mungkin ya dengan Mr. Edi ya Pak Dokter ya. Iya, Dr. Edi sudah live duluan tadi.
Oke, Iya, baik. baik. Saya pamit juga kepada rekan saya Pak Sugianto jika sudah hadir di dalam forum ini. Saya lebih awal meninggalkan forum. Terima kasih banyak mahasiswa sekalian, Bapak Dr. Sulaiman dan rekan-rekan sekalian. Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Heri, Namo Buddhaya. Baik, terakhir tapi bukan akhir, Pak Sugianto untuk dengan pertanyaan yang serupa untuk menjelaskan lebih detail untuk hal yang tadi, yang sesi kedua yang harusnya kita lakukan juga, ya mengingat waktu dan kesibukan para wakil ketua ini juga banyak ya. Jadi saya pikir kita tidak, nanti kita lakukan untuk yang dokumentasinya ya sama checklistnya. Baik, langsung saja Pak Sugi. Pak Sugi ini juga sedang kegiatan sama bareng saya ini sebenarnya ya, tapi ya kita menepati janji kita untuk memberikan pengetahuan ya, data, pengumpulan data pada malam hari ini. Silakan Pak Sugi. Pak Sugi belum ada suara ya? Ya, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah. Terdengar. Baik. Selamat malam yang saya hormati Dr. Sulaiman selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan. Yang saya banggakan segenap mahasiswa dari Prodi PKB kelas A, B, dan C. Selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya. Terima kasih saya mendapat kesempatan untuk sharing tentang implementasi manajemen pendidikan, terutama terkait dengan bidang yang saat ini saya dipercaya oleh Bapak Ketua, yaitu di bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Ya, mungkin teman-teman juga sama-sama tahu ya bahwa saya di bidang kemahasiswaan dan kerjasama ini belum ada setahun kali ya, belum ada setahun lah. Jadi masih banyak hal yang saya pelajari, tetapi meskipun baru ya menjabat posisi ini, saya akan mencoba membagikan pengalaman saya terkait tanggung jawab saya di bidang kemahasiswaan dan kerjasama, terutama dalam implementasi manajemen pendidikan. Baik, nah sesuai dengan pertanyaan di sini yaitu terkait fungsi manajemen, bahwa di bidang kemahasiswaan dan kerjasama pun ya harus melaksanakan fungsi manajemen itu sendiri, yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, ya, penggunaan sumber daya, pengawasan, dan evaluasi. Nah, di bagian yang pertama terkait dengan perencanaan, nah tentu saja apa sih yang kita rencanakan dan mengapa kita merencanakan? Nah, ada beberapa hal yang harus kita jadikan dasar utama dalam perencanaan kita. Yang pertama tentu adalah visi misi Staben Sriwijaya. Bahwa visi Staben adalah menjadi perguruan tinggi Buddha terkemuka berciri kenusantaraan. Nah, ini adalah visi yang harus menjadi tujuan utama, dasar utama dalam sebuah perencanaan, ya, termasuk dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Kemudian yang tidak kalah penting lagi bahwa di dalam Staben itu sendiri juga sekarang sudah punya RIP, ya, rencana induk pengembangan. Itu juga menjadi bagian perencanaan yang tentu saja di bagian kemahasiswaan dan kerjasama pun itu ada. Nah, kemudian selain RIP juga ada Renstra, ya, rencana strategis. Nah, itu juga menjadi dokumen-dokumen yang perlu kita jadikan dasar dalam penyusunan perencanaan. Nah, itu adalah yang menjadi dasarnya. Lalu, perencanaan-perencanaan apa saja sih yang dilakukan oleh bidang kemahasiswaan dan kerjasama? Nah, tentu saja perencanaan yang disusun oleh bidang kemahasiswaan dan kerjasama itu sesuai dengan porsinya, ya. Karena tadi dari
Waka 1, Waka 2 juga sudah menyampaikan perencanaan. Nah, biasanya kalau perencanaan terkait dengan anggaran, nah kalau sekolah negeri itu perencanaan itu disusun untuk anggaran tahun berikutnya, bahkan bisa tahun-tahun mendatang. Jadi di institusi negeri seperti kampus kita ini, perencanaan terkait yang berbasis DIPA itu kita tidak bisa merancang saat ini untuk pelaksanaan tahun ini. Jadi begitu. Nah, kemudian dalam perencanaan itu Waka 3 pun tidak bekerja sendiri, tapi senantiasa berkoordinasi. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kedudukan Waka 1, Waka 2, Waka 3 itu setara gitu ya. Cuman memang bidang tugasnya dibagi ya supaya ada fokus. Namun bukan berarti tidak saling terkait gitu. Bagian kemahasiswaan juga berhubungan dengan administrasi dan pasti juga berhubungan dengan akademik gitu. Jadi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Yaitu dengan perencanaan. Nah, perencanaan itu sesuai dengan renstra kita gitu ya. Renstra kita misalnya pada tahun ini perencanaan apa sih yang saya susun untuk tahun depan? Nah, terkait dengan DIPA gitu ya, anggaran dari pemerintah, maka perencanaan yang dilakukan oleh Waka 3 atau yang menjadi tanggung jawab Waka 3 adalah terkait dengan misalnya beasiswa KIP kuliah. Nah, beasiswa KIP kuliah itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah yang ongoing, artinya beasiswa yang digunakan atau dianggarkan untuk mahasiswa yang tahun ini sudah menerima, maka tahun depan kita anggarkan untuk mendapatkannya. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah beasiswa KIP baru. Nah, beasiswa KIP baru ini ditujukan bagi mahasiswa baru, ya baik itu camaba maupun mahasiswa dari semester atas yang punya persyaratan untuk menerima beasiswa ini dan belum menerima, jadi bisa mengajukan. Nah, itu adalah beasiswa KIP kuliah. Kemudian terkait dengan bidik misi, nah ini kan semester 6 adalah penerima bidik misi gitu ya. Jadi perencanaan terkait beasiswa bidik misi pun dilakukan di tahun sekarang. Kita hitung nih ya, tahun sekarang berapa jumlah mahasiswanya, kemudian dikurangi dengan yang lulus, maka tahun depan berapa, apakah tinggal itu. Kemudian kalau yang tidak berkaitan dengan DIPA tentu ya kita melihat dari program-program yang sudah kita laksanakan tahun ini, kira-kira tahun depan itu bisa terlaksana lagi atau tidak. Nah, kalau iya berarti kita butuh perencanaan lagi. Nah, itu adalah perencanaannya. Kemudian terkait dengan pengorganisasian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Waka 3 itu tidak bekerja sendirian. Nah, tadi Mr. Edi, Mr. Heri sudah menyampaikan bahwa Waka 1, 2, 3 itu senantiasa berkomunikasi dan berkoordinasi untuk membantu tugas ketua gitu ya. Jadi saling terkait satu dengan yang lain. Jadi apapun perkembangan Staben ya dari Waka 1, Waka 2, Waka 3 pasti akan mengetahui dan saling berkoordinasi gitu ya. Misalnya terkait dengan program kemahasiswaan, kira-kira kalau saya ada kendala tentu saya akan meminta bantuan dari Waka 1, Waka 2 untuk saran pendapatnya bagaimana gitu atau solusinya bagaimana. Demikian pula sebaliknya. Pengorganisasian itu juga tidak hanya dengan Waka 1, dengan Waka 2, tapi juga dengan ketua ya dan Bapak Ketua. Kita juga selalu komunikasi ya terkait program-program kemahasiswaan. Ya tentu harus lapor ya. Jangan sampai kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa itu Pak Ketua tidak mengetahui. Demikian pula koordinasi itu juga dilakukan dengan bagian tenaga kependidikan dengan kabar gitu. Contohnya apa sih? Nah, misalnya kalau teman-teman menerima beasiswa bidik misi itu. Nah, saya itu berkoordinasi dengan Pak Kabak mulai dari membuat
SK-nya ya. Jadi saya membuat memo kepada Pak Kabak, Pak Kabak tolong buatkan SK untuk mahasiswa penerima bidik misi gitu ya, dengan list nama berikut. Nah, setelah SK-nya sudah jadi, selanjutnya saya memo lagi, Pak Kabak tolong cairkan ini beasiswa bidik misi untuk mahasiswa yang ada dalam SK ini. Nah, itu contoh koordinasinya. Ya, biasanya koordinasi Kabak itu terkait dengan SK dan anggaran gitu. Nah, kadang juga sering berkoordinasi dengan bagian umum, bagian akademik maupun bagian keuangan terkait dengan sesuatu yang lebih teknis gitu ya. Tetapi memang biasanya Pak K3 itu pertama pasti berkoordinasi dengan Pak Kabak, lalu Pak Kabak akan disposisi ke bawahnya ya sampai ke teknisnya seperti itu. Kemudian terkait dengan pelaksanaannya. Nah, dalam melaksanakan program-program ya, Waka3 juga tidak bisa bekerja sendirian. Nah, tadi saya lupa ya terkait dengan perencanaan, saya sampaikan nih banyak banget ya yang direncanakan oleh Waka3. Tadi ada beasiswa, kemudian ada juga BEM ya, UKM, kemudian ada pengembangan kreativitas mahasiswa, kemudian ada kerjasama, ada seminar kemahasiswaan, ada bimbingan karir, kemudian ada pengembangan kompetensi mahasiswa, ada juga program lulusan tersertifikasi. Nah, itu bagian dari perencanaan. Nah, lalu pelaksanaannya bagaimana? Nah, pelaksanaannya itu tentu kita lihat dari apakah perencanaan yang kita susun itu terpenuhi atau tidak, atau terwujud atau tidak. Ya, usulan-usulan yang kita sampaikan itu apakah disetujui atau tidak oleh Dirjen Bimas Buda gitu ya. Nah, kalau disetujui maka Staben akan mendapatkan anggaran sesuai dengan apa yang dirancang oleh Waka3 gitu ya. Misalnya untuk beasiswa didapatkan berapa gitu ya. Kalau yang ongoing kan tentu saja melanjutkan kuota sebelumnya. Sedangkan yang baru itu berarti untuk Samaba itu berapa gitu ya. Kemudian, nah tadi terkait dengan pelaksanaan tentu kita sesuai dengan anggaran yang ada di Staben dan juga aturan-aturannya. Nah, jadi teman-teman kalau kemarin ikut kegiatan pengembangan kompetensi itu terkait dengan dan sebagainya, ibarat ya tidak sembarangan harus mengacu pada peraturan keuangan. Jadi sebagai Waka3 pun kita harus belajar juga ya bagaimana sih pertanggungjawaban dari setiap item-item anggaran yang ada di DIPA terkait dengan program kemahasiswaan. Nah, seperti itu. Nah, itu pelaksanaannya aja. Jadi kalau di tahun 2022 saya sampaikan terkait dengan kemahasiswaan ada beberapa program yang menjadi wilayah tanggung jawab Waka3. Yang pertama adalah terkait dengan beasiswa, bidik misi, itu ongoing semua, artinya tinggal melanjutkan. Nah, biasanya juga Waka3 ini menjadi tim pengelola beasiswa, bidik misi maupun PIP. Nah, misalnya ada kasus mahasiswa itu keluar gitu ya, mahasiswa penerima bidik misi. Nah, Waka3 ini sebagai ketua pengelola itu kemudian membuka pendaftaran kepada mahasiswa yang berkenan sebagai pengganti. Nah, jadi begitu ya, ada seleksi, kemudian kita rapatkan dengan tim pengelola, kemudian kalau memang mahasiswa memenuhi persyaratan, kita seleksi mana yang paling pantas, maka mahasiswa itu akan menerima beasiswa gitu ya. Demikian pula yang KIP kuliah. Nah, kalau tahun ini kan ada 5 orang ya, 1 dari bidik misi, kemudian 4 dari KIP gitu. Jadi itu juga menjadi tanggung jawab dari Waka3 untuk membereskan permasalahan tersebut. Nah itu kemudian dari Waka3 ya ini juga di tahun ini menyelenggarakan pengembangan kompetensi mahasiswa. Nah ini
menurut saya program yang sangat bagus ya didapatkan oleh mahasiswa gitu ya. Jadi Staben itu membekali mahasiswanya dengan keilmuan yang multi. Jadi tidak hanya satu bidang sesuai dengan prodinya saja, tetapi juga teman-teman dibekali dengan ilmu lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Staben Sriwijaya itu tidak sembarangan, karena kegiatan ini salah satu outputnya adalah mahasiswa tersertifikasi dengan standar BNSP. Nah, itu menjadi salah satu program yang dicanangkan oleh bagian kemahasiswaan, dan itu sudah terlaksana dari tahun kemarin dan tahun ini gitu ya. Nah, itu adalah terkait dengan pelaksanaan. Kemudian ada juga kegiatan bimbingan karir. Nah, ini untuk semester 8 ya, sebelum lulus akan mendapatkan kegiatan bimbingan karir gitu ya, supaya mereka ketika mengawali karir itu dengan bagus, mereka punya pemahaman atau mindset yang baik bagaimana sih karir itu dilaksanakan supaya kedepannya berkembang menjadi lebih bagus lagi. Nah, itu adalah terkait dengan pelaksanaannya. Jadi pada intinya pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan di bawah tanggung jawab Waka 3 itu berpedoman satu pada DIPA ya, dan juga non DIPA gitu ya. Nah, tadi terkait dengan beasiswa, ada UKM, ada BEM. Nah, itu berada di wilayah Waka 3. Lalu bagaimana sih terkait dengan pengawasannya? Nah, dari Waka 3 itu membuat form monitoring ya, biasanya terkait kalau beasiswa, mahasiswa diminta untuk membuat laporan. Nah, laporan itu berfungsi untuk memastikan bahwa dana bantuan beasiswa sudah diterima, digunakan dengan baik sesuai dengan Juknis gitu ya. Dan itu penting karena teman-teman harus tahu ya, pasti oleh baik Irjen maupun BPK gitu ya. Jadi kalau penggunaannya tidak benar, maka itu juga bermasalah bagi mahasiswa maupun juga bagi kampus gitu. Nah, itu terkait dengan pengawasan. Kemudian evaluasi. Nah, evaluasi terkait dengan layanan kemahasiswaan di Staben Sriwijaya itu ada namanya angket kepuasan layanan kemahasiswaan. Mungkin teman-teman di sini juga pernah mengisi ya angket tersebut. Nah, dari angket tersebut kita mendapatkan data ya, bagaimana sih kepuasan mahasiswa terhadap layanan. Nah, layanannya seperti apa saya tidak akan jawab di sini karena memang sesinya untuk minggu depan ataupun sesi berikutnya, tetapi setidaknya dari Waka 3 itu telah melakukan evaluasi terkait layanan kemahasiswaan yang ada di Staben Sriwijaya. Nah, kenapa sih dilakukan evaluasi? Tentu saja ini bukan semata-mata untuk kepentingan Waka 3 saja, tetapi untuk kepentingan Staben Sriwijaya gitu ya. Nah, jadi pada intinya dari bidang kemahasiswaan dan kerjasama sudah menerapkan fungsi dari manajemen ya, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atau evaluasi. Nah, itu ya informasi sementara tentang implementasi manajemen pendidikan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama yang saya laksanakan, terutama dalam beberapa atau bukan dari saya menjabat sebagai Waka 3 sampai dengan sekarang ya. Demikian paparan dari saya. Selamat malam, Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih. Selamat malam, Namo Buddhaya juga Pak Sugianto. Jadi teman-teman mahasiswa, kita sudah mengakhiri sesi yang pertama ini. Nanti kita rencanakan kembali untuk yang sesi terkait dengan layanan ya, itu apakah nanti kita berupa angket, sebaran angket atau karena kalau FGD seperti ini di sesi kedua saya pikir sudah cukup lengkap ya tadi yang disampaikan. Paling nanti kita mewakili beberapa mahasiswa untuk menanyakan terkait dengan
konteks pelayanannya ya, layanan dari teori-teori layanan pada 3 bidang ini. Sekali lagi terima kasih Pak Sugianto. Oh iya, sorry atas... Dr. Sulaiman, maaf saya menambahkan sedikit lupa tadi ya terkait kerjasama gitu ya. Nah, kerjasama itu juga tadi belum saya sampaikan ya. Sorry saya tambahkan lagi bahwa kita menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga, baik lembaga pendidikan maupun non pendidikan dari tingkat lokal, nasional bahkan internasional itu untuk ya tadi mencapai visi Staben, yaitu menjadi perguruan tinggi Buddha terkemuka ya, berdiri kenusantara. Nah, contoh outputnya apa dari kerjasama itu? Nah, kemarin kegiatan yang teman-teman ikuti pengembangan kompetensi itu adalah bukti dari atau hasil dari kegiatan kerjasama tersebut. Ya, demikian ya Romo ya tambahannya ya. Ya baik Pak Sugianto, terima kasih banyak atas atensinya. Sekali lagi teman-teman mahasiswa, nanti kita lanjut rekamannya sudah saya ini. Terima kasih Pak Sugianto. Kalau mau live boleh melanjutkan kegiatannya. Baik. Sekali lagi terima kasih. Ya, saya langsung live karena lanjut ke tugas di studio berikutnya. Selamat malam, Namo Buddhaya teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Sugi, malam Namo Buddhaya. Baik, aktifkan videonya, kita capture, habis itu saya share. Oke, slide 1. Oki Sri Yani, ini mana videonya? 1, 2. Sudah on. Nggak nampak, oke. Mungkin delay. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Jangan keluar dulu, saya kasih presensinya. Waktu mengisi presensi hanya 1 menit. Kelas A, silakan. Pak, Namo Buddhaya. Kelas B. Apa? Putus-putus kayak robot suara kamu. Pak, saya... Siapa itu? Pak, saya Sujoko, Pak. Kenapa Sujoko? HP saya mati, Pak. Lah terus, kamu lagi sama siapa itu? Sama Bagus. Sama saya, Pak. Ya sudah, oke. Itu presensinya, silakan diklik 1 menit dari sekarang. Sampai ketemu di kelas. Yang sudah ngeklik silakan leave, nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam, Namo Buddhaya.